Jangan mengatakan ya kepada orang lain ketika kamu harus mengatakan tidak pada dirimu sendiri. Udah 2025 loh, siapa di sini yang masih aja nggak enakan, nggak enak untuk berkata tidak atau nggak enak untuk nolak? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mengatakan tidak. Meskipun apa yang diminta atau diajukan oleh orang itu nggak sesuai dengan nilai, prinsip, dan tujuan kita. Padahal, dalam Islam, mengatakan tidak dengan bijak pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya merupakan suatu tindakan yang terpuji karena menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri sendiri, agama, dan juga masyarakat. Ada 4 alasan penting kenapa kita harus berani mengatakan tidak. Yang pertama, untuk mengelola waktu dan prioritas. Semakin dewasa, semakin sadar kan kalau kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Dan kita juga punya kendali untuk menolak ataupun mengatakan tidak pada sesuatu hal yang memang tidak bermanfaat ataupun bertentangan dengan prinsip hidup kita. Sebagaimana Islam itu menekankan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ini di surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita itu boleh mengatakan tidak, misalnya mengatakan tidak pada sesuatu hal yang memang tidak bermanfaat ataupun mengganggu fokus kita pada sesuatu hal yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita sebagai seorang hamba ataupun sebagai seorang manusia. Misalnya, menolak ajakan sesuatu hal yang memang tidak bermanfaat agar kita tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Nah, ini adalah langkah yang dianjurkan. Alasan kedua, pentingnya mengatakan tidak adalah untuk menjaga diri dari kesia-siaan. Seringkali kan, kalau kita ingin menolak sesuatu, kita tuh ngerasa bersalah. Padahal jelas loh, Rasulullah itu bersabda, di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat baginya atau bagi diri kita. So, ketika kita menolak sesuatu, ini adalah salah satu cara untuk meninggalkan hal-hal yang tidak mendukung produktivitas kita. Baik itu yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Dan ini juga berarti kalau kita itu nggak perlu ngerasa bersalah ketika kita menolak sesuatu yang memang tidak memberikan manfaat di kehidupan kita. Alasan yang ketiga adalah untuk mempertahankan integritas dan prinsip. Islam itu mengajarkan kita untuk selalu teguh pada prinsip dan nilai yang sesuai dengan syariat. Ada hadis yang intinya tuh gini, janganlah kamu menjadi seseorang yang mengikuti apa yang menjadi perkataan orang lain. Yang jika orang berbuat baik, kamu ikut baik. Dan jika orang berbuat buruk, kamu ikut buruk. Tapi teguhkanlah hatimu. Ketika orang lain berbuat baik, kamu baik. Dan ketika orang lain berbuat buruk, jangan ikut buruk. Nah, dalam konteks ini, mengatakan tidak adalah salah satu tanda bahwa kita itu memegang ataupun menjaga integritas kita. Dan tidak mengikuti arus yang semata-mata itu hanya untuk menyenangkan manusia. Alasan keempat pentingnya mengatakan tidak adalah untuk menghindari hal-hal yang sifatnya menjerumuskan. Ada banyak hal loh yang terlihat sepele, tapi sebenarnya itu bisa aja menjauhkan kita dari jalan Allah gitu. So, ketika sesuatu hal yang sifatnya itu tidak memberikan manfaat pada kita, ya akan lebih baik jika kita menghindari itu gitu. Supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang salah atau sesuatu yang haram. Dan bagi kita, apabila ingin menolak sesuatu ataupun mengatakan tidak, maka sampaikanlah dengan cara yang baik-baik supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sampaikan dengan cara yang baik-baik supaya tidak menimbulkan konflik. Semangat!